semua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili yang saya hormati, izinkan saya pada hari ini untuk memaparkan tentang tugas menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4 dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Makassar tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini kami diharapkan dapat berbagi pengalaman bagaimana menerapkan tentang budaya positif. Dalam budaya positif ini ada dua yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tentang segitiga restitusi. Kemudian sebentar yang kedua adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, untuk yang pertama ini saya akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun bentuk dari segitiga restitusi, ini yang ada di atas. Ini adalah bentuk segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Adapun penjelasannya, untuk yang pertama menstabilkan identitas. Nah, di menstabilkan identitas yang pertama yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Adapun bagian dari validasi tindakan yang salah, yang pertama adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya yang ketiga, restitusi yang ketiga ialah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan di sini yang pertama adalah murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memulihkan motivasi secara intrinsik. Kemudian yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi dalam segitiga restitusi ini kita berupaya bagaimana menyelesaikan suatu masalah dengan siswa dengan memakai segitiga restitusi. Dengan cara ini diharapkan kita mampu menggerakkan siswa agar dia bisa menyadari apa yang dilakukannya. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh kasus penerapan 3 tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di kelas. Jadi dalam hal ini saya sudah melakukan penyelesaian masalah di dalam kelas dengan menerapkan 3 tahap segitiga restitusi. Untuk contoh kasus yang pertama adalah siswa yang bertengkar dengan temannya. Berikut adalah contohnya. Habib, tadi Bapak dengar laporan dari kelas, katanya kamu habis bertengkar ya sama kenapa besar?
kamu berbuat begitu karena alasannya, ya. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menutup rambutnya, apakah sudah sesuai dengan keinginan kelas kita? Menurut kamu keinginan kelas apa yang dilanggar? Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus kamu sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Iya, coba supaya tidak ada kamu. Tetap semangat ya, silakan. Kamu kembali ke kelas. Selanjutnya adalah kasus yang kedua, yaitu siswa yang sering datang terlambat. Berikut adalah video. Oke, anak-anak, tadi Bapak mendengar laporan dari guru tiket katanya kamu sering datang terlambat. Menurut pendapat kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sering terlambat itu kesalahan bukan? Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu. Tidak. Karena kita cari solusi bersama ya. Askar sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa Askar sering datang terlambat? Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Seperti kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita dan membuat kehidupan kita lebih berkeadilan. Ya, dengan cara baik sudah kamu lakukan dengan cara bagaimana? Menurut kamu apa yang kamu akan lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Baik, kamu sudah menentukan pilihannya dan Bapak harap Tuhan akan bersama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Karena selanjutnya, bagian dari budaya positif yang kedua adalah 5 posisi kontrol guru. Di 5 posisi kontrol guru ini, adapun bagian-bagiannya yang pertama
guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Adapun penjelasan dari kelima posisi kontrol guru ini, yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasa berkata, satu, patuhi. Contoh yang pertama, patuhi aturan saya. Kemudian yang kedua, kamu selalu saja salah. Kemudian ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai atau telat. Nah, contoh yang bagian penghukum ini misalnya ada yang terlambat, kamu yang selalu terlambat. Nah, itulah contoh dari penghukum. Artinya dia menekankan bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Nah, ini hasilnya. Hasilnya murid akan akan marah dan bisa juga mendendam, bahkan bersifat agresif. Kemudian posisi yang kedua, posisi kontrol guru yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Intinya kita ketika ada siswa yang berbuat kesalahan, kita selalu mengarahkan kepada rasa tidak nyaman untuk siswa. Misalnya contoh katanya yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua contohnya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Nah, contoh yang ketiga, kadang kita mengingatkan juga kepada orang tuanya. Nah, inilah contohnya, misalnya gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini salah satu contoh. Misalnya kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, jadi kalau kita libatkan orang tua dalam menegur siswa, posisi kita adalah pembuat rasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah. Ya, kadangkala juga dari rasa itu karena emosi yang tertanam, murid akan menahan perasaannya. Kemudian juga di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Kemudian murid juga merasa tertekan, bisa tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Bahkan kalau sudah di batas kewajaran, bisa saja murid itu melawan kepada guru. Ya, jadi posisi kontrol yang kedua ini sangat berbahaya karena akibatnya yang akan terjadi seperti di atas ini. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, posisi ini yang menurut saya lebih aman. Kenapa? Karena guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa berdampak positif maupun negatif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang atau muridnya. Contoh kalimat yang biasa digunakan dalam posisi teman ini, yang pertama contohnya, ayo bantulah demi Bapak. Ya, misalnya ayo bantulah, jangan sering terlambat demi Bapak. Ya. Kemudian contoh yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, kemudian yang ketiga,
ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Misalnya dia membuang sampah atau tidak mengerjakan PR, mungkin bisa dengan kalimat ini, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti dikerjakan lagi atau diperhatikan lagi PR-nya. Hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Kemudian bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan gurunya. Ini mungkin sisi negatifnya. Kemudian akibat dari posisi ini hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Ini juga mungkin dari sisi negatifnya. Selanjutnya, posisi kontrol guru yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Memantau di sini adalah memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian yang kedua, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Contoh kalimatnya, peraturannya apa? Yang kedua, contohnya apa yang telah kamu lakukan. Kemudian contoh yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, misalnya ada kesalahan yang dibuat oleh siswa. Di sini kita kembali pada peraturan yang sudah kita tetapkan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya siswa dapat mengajarkan sesuatu jika hanya dipantau oleh guru. Jika tidak dipantau, tidak ada rasa tanggung jawab. Kemudian hasil yang kedua, tidak dapat melihat arti dari sebuah peraturan. Kemudian yang ketiga, hanya berusaha untuk mematuhi peraturan. Dan posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Manajer di sini yang pertama, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian yang kedua, mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, misalnya murid itu datang terlambat, ditanyakan apa kesalahannya, apa yang dilakukan, apa datang terlambat. Kemudian diberikan pertanyaan pemantik, kira-kira usaha apa atau solusi apa yang bisa dilakukan oleh murid supaya dia tidak datang lagi terlambat. Contoh kalimat dari manajer ini, yang pertama, apa yang kita yakini. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bisa memperbaikinya? Yang keempat, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang kamu. Hasil dari manajer ini, yang pertama adalah murid bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang kedua, murid sadar akan kesalahannya. Yang ketiga, murid belajar untuk berkomitmen. Dan yang keempat, murid tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Jadi dari kelima posisi kontrol guru ini, saya merekomendasikan kepada Bapak dan Ibu guru, jika menyelesaikan sesuatu kesalahan atau kasus dari setiap siswa, maka posisi kontrol yang bisa digunakan, yang pertama adalah sebagai teman, yang kedua bisa sebagai manajer, karena ini ini langsung bersentuhan dengan psikologi dari siswa. Demikian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang materi atau pemaparan yang saya lakukan ini. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum
Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir di sekolah. Nah, dalam rangka hari ini Bapak akan membuat membuat bersama keyakinan kelas, khusus di kelas kita di 4A. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kegiatan hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, kelas 4A. Jadi pada hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Jadi untuk hari ini khusus kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan kita buat melibatkan pemikiran dari anak-anak sekalian, dari kalian ya. Jadi kalian yang mengusulkan, kalian yang berpikir apa yang akan dibuat dalam keyakinan kelas yang akan kita sepakati sebentar ya. Oke, jadi tujuan dari kegiatan kita hari ini ialah dengan membuat keyakinan kelas, kita mampu untuk menerapkan dan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan nyaman dan aman. Ya, itulah tujuan dari pembuatan keyakinan kelas kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan inti dari kegiatan hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin doa, maju ke depan. Ya. Siap, 1, 2. Iya,
Jadi sekarang kita masuk pada penjelasan tentang kegiatan kita hari ini. Adapun kegiatan kita hari ini ialah penyusunan keyakinan kelas. Dalam kegiatan Bapak namanya modul 1.4 budaya positif. Hari ini kita buat untuk tugas Bapak di pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 tingkat Kota Makassar, ya, perwakilan dari UPT SPPS Pres Tamamaung 1. Selanjutnya kita masuk pada ini pertanyaan. Pertanyaannya yaitu apa itu keyakinan kelas? Ya, kita masuk. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, Bapak akan membahas dulu apa itu keyakinan kelas supaya kalian bisa mengerti, oh keyakinan kelas itu ini, ya, seperti ini yang dibilang keyakinan kelas. Oke ya, selanjutnya apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang dibentuk secara bersama-sama oleh warga kelas. Warga kelas ini, ya ini para murid dan guru, seperti siswa dan guru, untuk menertibkan dan membangun budaya positif di sekolah. Itu tujuannya membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang baik-baik, ya. Nah, dibentuk secara bersama untuk bisa dilaksanakan juga secara bersama. Selanjutnya, apa tujuannya? Apa tujuan dari keyakinan kelas itu? Nah, ini yang pertama, menertibkan siswa, ya, menertibkan siswa. Keyakinan kelas dibentuk untuk menertibkan siswa di kelas, bukan dengan cara pemaksaan, tetapi dengan tanggung jawab bersama. Maksudnya itu kita membuat keyakinan kelas ini secara sukarela. Maksudnya sukarela itu datang dari diri anak-anakku sekalian. Apa yang ada di pikirannya anak-anakku ini, itu kita bentuk menjadi keyakinan kelas untuk bisa dilaksanakan tanpa dipaksa, bisa dilaksanakan sendiri. Karena kalian sendiri yang membuat, berarti kalian yang berjanji. Nah, ini tujuannya menertibkan siswa. Kemudian tujuan yang kedua adalah pengendalian diri, ya, pengendalian diri. Fungsi keyakinan kelas juga sebagai pengendalian diri agar siswa belajar bersikap baik di sekolah maupun di rumah. Jadi tujuannya itu supaya kita bisa mengendalikan diri. Tahu dibilang mengendalikan diri? Apa itu mengendalikan diri? Bisa meredam kelakuan sendiri. Jadi kalau misalnya mau marah, tapi bisa dikendalikan dirinya, akhirnya tidak jadi marah. Nah, itu dibilang mengendalikan diri. Mau misalnya mau mengejek temannya, tapi karena ada keyakinan kelasku, tidak jadi. Nah, itu namanya mengendalikan diri yang harusnya terjadi, tapi karena kita sadar akan diri ini akhirnya tidak jadi. Itu dibilang keyakinan mengendalikan diri, pengendalian diri, ya. Selanjutnya, ini contoh keyakinan kelas. Yang pertama disiplin. Disiplin, ya.
Disiplin, contoh keyakinan kelas yang umum adalah tentang disiplin waktu, seperti tidak terlambat datang sekolah, berdisiplin dalam berseragam sekolah, kemudian disiplin dalam melaksanakan tugas, atau disiplin dalam mengikuti kegiatan kelas atau sekolah. Itu contohnya, contoh dalam membuat keyakinan kelas. Yang kedua, menghormati dan menyayangi. Menghormati dan menyayangi, baik sesama temannya, apalagi kepada gurunya. Ya, baik sesama teman di kelas, apalagi wali kelasnya. Kemudian juga menghormati dan menyayangi sesama kelas lain, menghormati kelas lain, menyayangi kelas lain, teman lain, tidak saling mengejek. Itu contohnya menghormati, menyayangi, ya. Apalagi adik kelasnya, adik kelas tak. Dan contoh lainnya adalah menghormati dan menyayangi satu sama lain. Ya, jadi menghormati itu misalnya tidak mengganggu temannya yang lain, ya, tidak mengejek temannya. Temannya sedang menulis, dia mengganggu. Nah, itu namanya tidak menghormati, ya. Ini contohnya. Contoh yang lain, menghormati semua orang, menghormati orang lain berarti memperlakukan mereka dengan sopan dan adil, mendengarkan dengan baik dan tidak melakukan diskriminasi atau merendahkan berdasarkan latar belakang agama atau perbedaan lainnya. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Ini contoh juga, misalnya tidak mau berteman dengan salah satu temannya karena ini itu tidak boleh. Itu sudah masuk dalam keyakinan kelas, melanggar keyakinan kelas kalau begitu, memilih-milih temannya. Itu salah satu contoh. Cuma teman satu ini saja, misalnya cuma teman satu saja yang ditemani, yang lainnya tidak. Nah, itu tidak, salah satu contoh tidak menghormati. Contoh yang kedua, kerjasama dan kolaborasi. Kerjasama melibatkan saling membantu dan bekerja sama dalam kelompok atau proyek. Tugas ini bila proyek, ini mengembangkan keterampilan sosial dan membantu mencapai hasil yang lebih baik melalui sinergi. Jadi kerjasama. Kalau kita disuruh membersihkan, ya kalau tugasnya membersihkan setiap pagi dalam satu kelompok, ya harus bekerja sama. Jangan satu menyapu, satu tidak. Satu membersihkan, satu menyuruh. Semua membersihkan, itu namanya kerja sama. Kolaborasi, ada yang buat sampah, ada yang menyapu, ada yang mengepel, itu dibilang kolaborasi. Nah boleh kau kerja itu, kau kerja ini, dia duduk. Padahal tugasnya membersihkan. Ya, itu contoh. Apalagi jujur dan bertanggung jawab. Kejujuran mencakup tidak mencontek dan mengakui kesalahan jika melakukan kesalahan jika terjadi. Bertanggung. Ya. Selanjutnya, contoh keyakinan kelas selanjutnya adalah tepat waktu dan disiplin. Kehadiran tepat waktu dan mematuhi aturan kelas serta jadwal yang telah ditetapkan menunjukkan disiplin diri dan rasa hormat terhadap waktu orang lain. Ini membantu menjaga keteraturan dan efisiensi kelas. Jadi harus datang tepat waktu, ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah peduli dan empati.
Peduli dan empati siswa diharapkan menunjukkan kepedulian dan empati terhadap teman-teman sekelas dan guru, memahami perasaan dan situasi orang lain, dan membantu mereka saat dibutuhkan. Ini membangun lingkungan kelas yang sportif dan penuh kasih. Jadi, keyakinan kelas ini masuk juga di situ contohnya, ya, peduli dan empati ya. Jadi kalau ada teman yang sakit, ada teman yang kesusahan, itu namanya peduli. Atau ada temannya yang tidak punya pulpen, dipinjamkan pulpennya, itu salah satu contoh termasuk dengan peduli dan empati. Kemudian contoh berikutnya, menghargai proses belajar. Menghargai proses belajar berarti menerima bahwa belajar adalah perjalanan yang melibatkan kesalahan dan kegagalan. Siswa diajarkan untuk belajar dari kesalahan mereka dan terus berusaha. Nah, jadi kalau kita punya kesalahan harus diakui. Menghargai kegiatan pembelajaran di kelas. Kalau kita tidak kerjakan PR misalnya, ya harus mengakui dan berusaha untuk bertanggung jawab mengerjakan PR-nya. Jadi jangan langsung bilang tidak kerja PR. Nah, itu nggak boleh ya. Ya. Oke. Jadi, nah selanjutnya karena sampai di sini setelah Bapak jelaskan tentang keyakinan kelas, jadi itu tadi adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Nah, itulah sebentar yang akan kita diskusikan. Itu yang akan kita pikirkan, keyakinan kelas apa yang akan kita buat, yang akan kita sepakati bersama. Dipilihlah di antara semua yang Bapak jelaskan tadi itu untuk kita buat keyakinan kelasnya. Misalnya saling menghormati, ya. Silakan nanti sebentar setelah dibuat, kita akan simpulkan, kita akan putuskan apa yang akan kita buat dalam keyakinan kelas untuk kelas kita. Paham semua? Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya tentang pembuatan keyakinan kelas ini, penyusunan keyakinan kelas? Ada? Ya, kalau tidak ada, kita sekarang masuk pada pembagian kelompok dulu. Ya, pembagian kelompok. Nah, sekarang karena sudah ada tempatnya, situasinya, ya. Jadi langsung saja Bapak bagi. Di sini khusus kelompok 1, ya. Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Kelompok 2 sama, kelompok 2. Ya, sama ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sebentar Bapak akan membagikan per kelompok itu kertas berwarna. Nah, di kertas itu nanti ditulis apa keyakinan kelasnya yang diusulkan. Paham? Nah, menulis usulan keyakinan kelasnya di kertas ini. Sebentar, ditulisinnya, tulis apa di situ mau ditulis. Nanti setelah itu akan ditempel di karton di atas, ya, akan ditempel. Nah, sebentar setelah ditempel, Bapak akan membacakan, atau ada perwakilannya nanti setiap kelas akan membacakan usulan keyakinan kelasnya. Ya, jadi ini keyakinan kelas kalian sendiri yang membuat. Kita akan usulkan, kemudian kita simpulkan apa yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Paham semua? Oke, sekarang Bapak akan membagikan kertas. Jadi sebentar silakan. Setelah Bapak membagikan kertas, silakan berunding atau silakan berdiskusi
memasukkan usulan apa-apa yang akan diusulkan untuk keyakinan kelas kita. Jangan lupa tulis kelompoknya ya. Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Atifa, bilangkan dulu ke Atifa, ambilkan nggak juga. Jangan Mi, kamu ini 1, 2 ya. Kelompok ya. Iya. Ayo, yang penting tertempel di atas. Yang penting ditempel di atas. Ayo, siapa lagi? Itu langsung banyak. Iya, kelompok 1 sudah ada 3, kelompok 2 sudah ada 5, kelompok 3 sudah ada 2. Nah, kelompok 2 ini yang banyak-banyak. Sudah siapa lagi? Berapa 2 nih? Ya. Kelompok 2 sudah banyak yang menulis. Kelompok 1 3. Kelompok 3? Mana kelompok 3? Ya, ayo cepat ditulis. Ya, ini sudah ada. Kelompok 2 sudah ada 6. Kelompok 3 sudah ada 3. Kelompok 1 sudah ada 4. Kelompok berapa lagi? Ayo. Kelompok 1 4 kertas ya tadi? Ya 4. Berarti kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 juga sudah? Sudah. Sisa kelompok 3. Ya. 4 juga 3. Duduk. Dia enak aku. Harus tiar video. Simpan dulu anu untuk apa? Kasih. Ada. Bentar nak. Kalau pulang suka ke Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan membacakan dari hasil diskusi kelompok dalam pembuatan keyakinan kelas.
Kita mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1. Yang pertama, baru kasih gitu. siapa yang bisa dari kelompok 1 yang membacakan? Dulu, jangan dulu. Apa? Ya, baca. Lemok. Saya Apa yang pertama? tepat waktu dan disiplin. Tepat waktu. Disiplin. 2. Menghargai proses pembelajaran. Baik. Proses. Ya. 3. Tidak boleh berisik. Berisik. Apa lagi? Tepat waktu. Apa lagi? Tidak boleh mengganggu teman. Apa lagi? Menghormati guru. Apa lagi? Menghargai teman. Apa lagi? Larang membuang sampah menghargai orang lain. Apa lagi? Melayani teman. Tadi latihan, Pak.